great is our God. Oh. Time to time is day, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the Godhead three in one Father, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! See with me how great is our God, and all we see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me how great is our God, and all we see how great is our God. Let us sing from the beginning. The splendor of the King, clothed in majesty, and all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wrapped Himself in light, and darkness tried to hide, and trembled at His foot, How great is our God! Sing with me how great is our God, and all we see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me how great is our God, and all we see how great is our God. Oh, name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names, oh, you are worthy
the oath of death, and my heart will sing how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. And my heart will sing how great is our God. And my heart will sing how great is our God. Yesus telah membasuh kaki kita sama seperti Dia membasuh kaki Petrus. Yohanes 13 ayat 1 sampai 11. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Saya tiba sehari lebih awal dari yang direncanakan. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berbagi dengan Anda Yohanes 3 ayat 1 sampai 11 dari firman Allah yang saya maksud untuk lakukan pada Kamis malam yang lalu di camp pelatihan pemuridan.
tetapi tidak punya cukup waktu. Di sini, di dalam pembacaan kitab suci hari ini, kita melihat Yesus membasuh kaki para muridnya. Yesus ingin membasuh kaki Petrus dan semua kaki murid lainnya juga, tetapi Petrus menolak pada awalnya. Seperti yang tertulis di sini, Petrus memprotes dengan memalukan, menanyakan bagaimana Tuhan dapat membasuh kakinya. Dari pembacaan kitab suci hari ini, mari kita cari tahu bagaimana Petrus dapat mengikuti Tuhan dengan begitu setia. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini? Kamis pagi yang lalu di camp pelatihan pemuridan, saya memberikan khotbah berdasarkan Yohanes pasal 21. Ketika kita beralih ke bagian ini, kita melihat Tuhan berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini?" Petrus kemudian berkata kepadanya, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku," kata Tuhan. Dia kemudian bertanya kepada Petrus lagi, "Simon, anak Yusuf, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau," jawab Petrus. "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan bertanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada Petrus 3 kali. Tetapi ketiga kalinya Petrus menjawab dan berkata, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, dan Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Kepada Tuhan yang telah bangkit, Petrus membuat pengakuan ini. Mulai sekarang dan seterusnya, Petrus akan terus bekerja dengan setia sebagai murid Yesus Kristus dan hamba Allah. Dan alasan mengapa dia bisa melakukan ini adalah karena Tuhan telah menghapuskan semua dosa sepanjang hidupnya. Itu karena Tuhan sendiri telah menanggung segala dosa umat manusia, termasuk dosa-dosa Petrus ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, telah disalibkan sampai mati, telah bangkit dari kematian kembali, dan dengan demikian menjadi juru selamat Petrus, termasuk juru selamat kita. Petrus bisa mengikuti Tuhan dan memenuhi tugasnya sebagai rasul karena Tuhan sudah menghapus semua dosanya. Meskipun Petrus telah menyangkal Yesus tidak kurang dari 3 kali, dia masih dapat mengikuti Tuhan, dan Tuhan mengizinkan dia untuk melakukannya karena dia telah menghapus semua dosanya. Jika Tuhan tidak menghapus dosa Petrus sekali dan untuk selamanya, yaitu jika Yesus Kristus tidak menanggung semua dosanya ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan jika dia tidak dihukum karena dosa-dosa ini dengan disalibkan, maka Petrus tidak mungkin mengikuti dia. Petrus juga tidak bisa membuat pengakuan seperti itu ketika Yesus yang telah bangkit muncul di hadapannya. Dia tidak mungkin memberikan jawaban yang sama 3 kali kepada Yesus dengan berkata, "Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Ketika Tuhan bertanya kepadanya untuk ketiga kalinya, Petrus berkata, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu." Petrus dapat menjawab seperti ini karena meskipun dia tahu betapa lemah dan tidak mampunya dia juga tahu bahwa Tuhan telah menghapus semua dosanya.
Mengapa Yesus berusaha membasuh kaki Petrus? Bagian kitab suci hari ini mencatat apa yang terjadi sebelum percakapan antara Yesus dan Petrus ini terjadi di Yohanes pasal 21. Tepat sebelum dia ditangkap, Tuhan ingin merayakan pesta Paskah untuk yang terakhir kalinya. Setelah berbagi perjamuan terakhir dengan murid-muridnya dan berbicara dengan mereka, Tuhan bangkit dari meja, mengambil kain, menuangkan air ke dalam basi, dan mulai membasuh kaki para murid. Kemudian mengusapnya hingga kering dengan kain. Setelah membasuh beberapa kaki murid, sekarang giliran Petrus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, bagaimana engkau bisa membasuh kakiku?" Yesus kemudian berkata kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Petrus berkata kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Yang mana Petrus menjawab, "Kalau begitu basuh seluruh tubuhku." Tetapi Yesus berkata, "Karena engkau sudah benar-benar bersih, engkau hanya perlu membasuh kakimu." Sepertinya Petrus memiliki kepribadian yang agak cerewet. Tuhan membasuh kaki murid-murid lainnya juga, tetapi mereka tidak protes. Sebaliknya, ketika tiba giliran Petrus, dia menyanggah dan menolak dengan berkata, "Tuhan, bagaimana engkau bisa membasuh kakiku?" Sebelumnya, Yesus telah bertanya kepada para murid apa yang orang-orang katakan tentang siapa dia. Petrus menjawab pada saat itu dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Petrus tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah sendiri yang menciptakan alam semesta, dan Juru Selamatnya yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Jadi ketika Tuhan mencoba untuk membasuh kakinya, dia menyanggah dan berkata bagaimana Juru Selamatnya bisa membasuh kakinya. Tampaknya iman murid-murid lain sekuat iman Petrus. Yesus kemudian berkata kepada Petrus, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Ketika Tuhan memberitahu Petrus bahwa dia tidak akan memiliki bagian dengannya kecuali dia membasuh kakinya, Petrus meminta dia dengan sungguh-sungguh kemudian untuk membasuh seluruh tubuhnya. Kemudian Tuhan berkata kepada Petrus, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya." Apa yang dapat kita lihat dari percakapan Yesus dengan Petrus ini menunjukkan betapa Tuhan sangat mengasihi umatnya di dunia ini. Seberapa besar dia mengasihi mereka? Dia mengasihi mereka sampai akhir. Ini berarti kasih Tuhan kepada kita tidak bersifat langsung, seolah-olah dia akan berhenti mengasihi kita ketika itu tidak lagi sesuai baginya. Seperti yang dikatakan Yohanes 13 ayat 1. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tuhan mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Dia telah menanggung semua dosa umat manusia dan semua dosa Petrus untuk
selamanya dengan dibaptis. Karena Yesus telah memikul semua dosa dunia ini melalui satu baptisan yang ia terima dari Yohanes Pembaptis, dia sudah menghapus dosa Petrus. Jadi satu-satunya hal yang harus dilakukan Yesus adalah disalibkan sampai mati dan bangkit kembali dari kematian. Dengan demikian menggenapi keselamatan umat manusia. Namun cukup mengenal dirinya sendiri untuk menyadari bahwa dia akan menyangkal Yesus tidak kurang dari 3 kali. Petrus dan murid-murid lainnya tidak menyadari bahwa mereka masih akan terus melakukan banyak dosa. Itulah mengapa Yesus ingin membasuh kaki mereka sebelum disalibkan, untuk mengajarkan mereka bagaimana menghadapi dosa masa depan mereka. Dia juga ingin menunjukkan dan mendemonstrasikan kepada para murid bahwa dia akan mengasihi tidak hanya mereka tetapi juga semua umat Allah selamanya. Dan itulah mengapa dia berkata, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Yesus mengatakan ini karena dia ingin mengajar Petrus bahwa dia telah menghapus semua dosa-dosanya jauh sebelum dia datang untuk menyangkalnya 3 kali selama Pilatus, dan jauh sebelum dia jatuh ke dalam keputusasaan setelah kematian Yesus dan kembali untuk memancing seperti yang dia lakukan sebelumnya. Orang cenderung berpikir bahwa jika mereka melakukan sesuatu yang terlalu salah kepada orang lain, tidak akan ada pengampunan. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk melarikan diri karena merasa malu ketika mereka mengira telah melakukan dosa yang terlalu besar. Namun, Tuhan sedang mengajar kita di sini bahwa Dia juga telah menghapus semua dosa yang kita lakukan setelah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Untuk mengajarkan pelajaran penting inilah Tuhan membasuh kaki para murid. Kapan dan di mana Tuhan menanggung dan menghapus semua dosa para murid? Dia melakukannya ketika dia dibaptis di sungai Yordan dengan berkata di dalam Matius 3 ayat 15, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggerakkan seluruh kehendak Allah." Seperti yang secara eksplisit dikatakan bagian ini, semua dosa umat manusia disucikan ketika Yesus menanggungnya sekali dan untuk selamanya dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu adalah kehendak Allah Bapa bagi Tuhan untuk menanggung semua dosa dunia di atas tubuhnya, dan untuk alasan inilah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat itu Tuhan menanggung semua dosa umat manusia sekali dan untuk selamanya dan menghapus semuanya. Yesus membasuh kaki Petrus dan murid lainnya sehingga mereka dapat mengetahui hal ini. Dan itu karena Yesus tahu bahwa dia akan segera ditangkap, dan Petrus adalah orang yang sangat lemah sehingga dia akan menyangkal dia tidak kurang dari 3 kali sebelum penyalibannya. Bahkan setelah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada kebenaran Tuhan kita, kapanpun kelemahan kita terungkap, kita harus merenungkan kebenaran ini. Namun, mudah bagi kita untuk berkecil hati ketika terlalu banyak kelemahan kita terungkap berulang kali saat mengikuti Tuhan, dan banyak nafsu yang telah kita coba untuk tekan tercampur di dalam hati kita.
kita putus asa, bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, mengapa saya begitu lemah? Apakah hanya ini yang saya mampu? Baru-baru ini, kami telah menerima banyak kesaksian tentang keselamatan dari orang-orang di seluruh dunia, memberitahu kami bahwa mereka telah diselamatkan dari dosa-dosa mereka dengan membaca buku-buku kami tentang Injil, air, dan Roh. Ketika ditanya bagaimana mereka telah menerima pengampunan dosa, mereka mengatakan bahwa mereka telah menerimanya dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Ketika ditanya tentang dosa yang akan mereka lakukan di masa depan, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa mereka percaya Tuhan menanggung segala dosa mereka. Tetapi beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka dapat menyelesaikan dosa harian mereka dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka yang baru saja menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh tidak mengetahui kelemahan mereka dengan baik. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka memiliki sedikit pengetahuan. Jadi mereka merasa tidak tertahankan ketika mereka melihat diri mereka berdosa lagi. Mereka berusaha mengatasi kelemahan dan kekurangan mereka dengan kemauan sendiri. Karena mereka telah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh, mereka melakukan yang terbaik untuk tidak berbuat dosa lagi. Namun, meskipun usaha mereka sendiri dapat membantu mereka menghindari dosa untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat melawan dan menyerah kepada dosa. Lalu bagaimana kita bisa melawan dosa? Kita menolaknya dengan percaya kepada kebenaran Allah, dengan menyatukan diri kita dengan gereja, dan dengan menerima bimbingan dari para hamba Allah. Itulah sebabnya kita melakukan pekerjaan Allah seperti yang diperintahkan oleh hamba-hamba Allah. Sebagian besar orang benar dapat mengatasi nafsu dosa yang bercampur di dalam hati mereka dengan berfokus dan benar-benar melakukan pekerjaan kebenaran. Kita mengalahkan dunia dengan melakukan pekerjaan yang benar seperti ini, berbagi persekutuan dengan sesama orang kudus kita, dan mendengarkan kembali Injil, air, dan Roh, Injil Allah. Ketika kita mendengar Injil, air, dan Roh pada saat penyembahan, kita tahu bahwa kita selalu berjalan di dalam terang. Dengan sekali lagi menegaskan bahwa Tuhan menanggung tidak hanya dosa-dosa Anda, tetapi juga semua dosa semua orang di dunia ini ketika Dia dibaptis, dan bahwa Dia disalibkan untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa ini. Anda dapat menyadari bahwa hati Anda telah disucikan. Itulah yang sebenarnya terjadi. Namun, orang yang baru ditebus tidak sepenuhnya memahami hal ini dengan baik, sehingga mereka mungkin merasa tidak tertahankan dan bergumul dengan masalah ini untuk sementara waktu.